Iya, boleh. Terima kasih. Iya. Oke, sebelumnya bisa dicek yang samping-samping kanan kirinya ada sampah enggak? Kalau ada sampah bisa dibuang dulu. Oke. Kalau tidak ada, lingkungannya berarti udah nyaman ya buat kita belajar hari ini. Sebelumnya Ibu presensi dulu, Mbak Mela. Hadir. Zahra. Hadir. Konita. Hadir. Anissa. Hadir. Oke, ini berarti hadir semuanya ya. Bu, Ya, Elki. hadir Ibu. Safa. Hadir. Oke, sudah ya. Sudah Ibu. Masih ingatkah pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Cermin cekung. Oke, apa yang diingat dari cermin cekung? Sifat-sifatnya. Mengenai gigi, dokter gigi ya. Kemudian apa lagi? Sifat-sifatnya. Sifatnya. Kemudian Sinar istimewa. sinar istimewanya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke cermin cembung. Nah, sebelum itu ada aturannya di kelasnya Bu Dwi, yaitu anak-anak gak boleh makan dan minum. Boleh minum tapi air putih, bukan minum minuman, oke? Kemudian tidak boleh ngobrol ya, biar kita tetap fokus. Pembelajaran juga berlangsung aktif. Boleh ke toilet dan penggunaan HP dibatasi, oke? Mbak Nanda bisa disimpan dulu. Kita fokus ke pembelajaran pada hari ini. Nah, ini ya, pertemuan sebelumnya itu mengenai cermin cekung. Nah, pada hari ini itu mengenai cermin cembung. Nah, diingat-ingat. Tadi kalian berangkatnya diantar enggak? Ya. Naik motor sendiri. Motornya ada spionnya enggak? Ada yang enggak ada? Waduh. Pakai jalan tikus enggak tadi? Ya, besok-besok dilengkapi ya. Itu untuk apa? Biar kita tahu di belakang kita kalau misal mau belok itu ada apa. Apakah masih ada mobil yang mau lewat atau ada motor yang mau nyalip gitu. Sebelum belok biasanya sen dulu atau enggak? Iya. Belok kiri sen kanan atau sen kiri? Belok kiri. Sen kiri. Oke, pinter. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi LKM nanti murid-murid akan tujuannya adalah dapat mendeskripsikan sifat bayangan pada cermin cembung secara tepat dan dapat membedakan sifat bayangannya pada cermin cembung yang hari ini akan kita pelajari dengan cermin cembung yang sebelumnya. Nanti juga bisa dapat mengaplikasikan konsep cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Ini alur pembelajarannya, teknik penilaiannya, jadi kognitif, sikap dan keterampilan. Nah, oke. Sebelumnya ini kelompoknya sudah seperti kemarin ya ini ya, sudah seperti kemarin. Sudah, Bu. Oke, yang ini akan dibagikan LKM-nya. Bisa diisi nama kelompoknya bagian depan di sampul ya. Ya, Bu. Yang pertama kita masuk di orientasi masalah. Di mana ini coba Mbak Fitri ya dibacakan orientasi masalahnya. Di tikungan tajam dekat sekolah sering terjadi hampir tabrakan karena pengendara tidak dapat melihat kendaraan dari arah berlawanan. Warga berencana memasang cermin cembung untuk membantu pengendara melihat kondisi jalan. Namun, sebagian warga masih ragu karena belum memahami bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut. Warga juga belum mengetahui apakah cermin cembung benar
kita harus tahu dulu nih sifat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung itu apa gitu. Oke, kira-kira pertanyaan yang muncul apa Mbak Konita dari masalah ini? Kenapa cermin cembung? Bagaimana cermin cembung bisa digunakan sebagai membantu pengendara untuk melihat jalanan? Ya, di tikungan itu tadi biar Iya. tidak terjadi tabrakan. Oke. Nah, tadi kan udah ada ya contoh dari Mbak Konita mengenai pertanyaan atau rumusan masalahnya. Nah, silakan bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya, ya diisi di LKM-nya. Oke, kalau rumusan masalahnya sudah tertulis, sudah tertuang, bisa kita lanjut. Yang pertama bagian rumusan masalahnya dulu, silakan diisi. Tadi apa Bu isinya rumusan masalah? Kalau contohnya dari Mbak Konita itu bagaimana dari cermin cembung ini bisa membantu agar tidak terjadi tabrakan di lingkungan yang tajam gitu. Bisa dituliskan mau sama boleh atau diulang lagi kata-katanya seperti itu boleh. Iya silakan diisi, ayo didiskusikan, jangan sendiri-sendiri ya. Ya, yang rumusan masalah sudah ditulis? Sudah? Oke. Lanjut, untuk yang setelahnya itu ada, jadi kan ini kemarin pembagiannya adalah kelompok kinestetik dan kelompok visual. Yang kinestetik itu menggambar sinar istimewa dari cermin cembung. Kalau yang kelompok visual itu bisa menggunakan pet untuk visualisasinya bagaimana sinar istimewa itu dalam cermin cembung. Kira-kira ada perbedaan nggak dari yang kemarin? Ya, coba didiskusikan. Menemukan perbedaan dengan yang kemarin yang cekung. Perbedaannya apa? Ya, bentuknya ya. Jadi cermin cekung itu kemarin seperti ini, kalau cembung madepnya ke sana. Tuh.
benda yang ada di belakangnya. Lalu yang kedua, untuk keamanannya juga itu bisa mengurangi titik buta atau titik yang tidak bisa terlihat oleh pengendara. Dimana dengan area pandang yang cukup luas itu pengemudi bisa memantau lalu lintas secara lebih baik dan mengurangi kecelakaan. Lalu yang ketiga itu juga bisa karena posisi bayangannya dari cermin cekung itu selalu tegak, berbeda dengan cermin cekung dan berbeda dengan cermin cekung yang bisa menghasilkan bayangannya itu terbalik. Cermin cekung itu bayangannya itu selalu tegak sehingga tidak membingungkan dari pengendara atau pengemudi sepeda motor maupun mobil. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung? Bayangannya yaitu mayat dari efek cembung. sudah Ibu? Oke. Jadi teman-teman ada tanggapan dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, beri plus untuk sudah presentasi depan. Sekarang bisa duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama ya. Oke, mari kita simpulkan. Nah, cermin cembung ini adalah cermin yang permukaannya dia pemantulannya itu berbentuk cembung atau melengkung keluar seperti ini. Beda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung kan kemarin seperti ini ya. Jadi kalau cermin cekung itu gini. Ini adalah yang cermin di depan cermin. Ini yang belakang. Ini cekung. Kalau yang cembung seperti ini. Ini cembung. Di cermin cembung dia itu fokusnya negatif, ya, fokusnya negatif. Ada di belakang cermin. Kemudian ruangannya juga karena fokusnya itu di belakang cermin, maka yang ruang satunya di mana? Di belakang cermin ini ruang 1, kemudian ini ruang 2, ini ruang 3, dan yang depan cermin adalah ruang 4. Benda hanya bisa ada di ruang 4 sehingga bayangan yang terbentuk sifatnya hanya satu apa? Mayat tegak diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena dia bendanya ada di ruang 4, bayangan di ruang 1. Dalilnya sebab dia jadi 5, maka 5 kurang 4 jadi di 1. Kemudian sinar-sinar istimewa dalam cermin cembung ada 3. Bedanya dengan cermin cekung, kalau kemarin tidak ada kata seolah-olah. Sekarang di cermin cembung ada seolah-olah. Titik-titik putus-putusnya ini adalah seolah-olahnya. Sinar yang pertama atau yang pertama itu yang paling atas pojok, sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Sinarnya harus mengenai benda. Sinar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan seolah-olah melalui sejajar sumbu utama. Jadi sama. Cuma arahnya kalau tadi itu dari sumbu utama kemudian ke atas, kalau ini dari atas ke sumbu utama. Sinar yang ketiga adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau M dipantulkan kembali seolah-olah dari titik kelengkungan cermin. Untuk dapat membentuk bayangan pada benda itu harus minimal menggunakan 2 sinar. Kalau yang ini yang dipakai adalah yang atas, salah satu dari atas dan yang bawah. Kalau dua-dua yang atas itu tidak terbentuk bayangannya, jadi harus sama yang bawah 3 ini. Itu. Nah, ini adalah terbentuknya bayangan
aksen, M perbesaran, dan dan H aksennya. Oke, mari kita jawab. Seper F sama dengan seper F ditambah seper S aksen. Fokusnya adalah 40 minus minus 40 1 per 60 ditambah 1 per S aksen. Berarti S aksennya satu. dikurangi seperti ini. Ya. Oke, berarti menggunakan 120 yang depan dapat minus 3, yang belakang dapat minus 2. Ini seper S aksen, berarti ini minus 5. S aksennya berarti dia 12 bagi 5 berapa? 24 minus 24. Kemudian mencari M. M itu S aksen per S 24. Minus Iya, minus 24. Kemudian S-nya tadi 60. Berarti berapa? 60 dibagi 0,4 kali. Oke, kenapa hasilnya positif? Karena ada mutlaknya, betul. Kemudian hak aksennya. Kalau udah ketemu, kenapa? Ya, kalau di bawah 1 berarti dia diperkecil. Kan tadi sudah ibu bilang bahwa dia cembung itu cuma satu sifat. Karena dia berdanya di ruang 4, berarti bayangan di ruang 1. 4 dengan 1 besaran mana? 4. Berarti besaran ruang bendanya. Berarti dia diperkecil. Oke. Lanjut ke hak aksennya. M kan hak aksen per H. M-nya 0,4. H aksen yang dicari hanya 10. Oke, berarti H aksen itu kan 0,4 kali 10. 4 cm itu H aksennya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Untuk penyelesaian dan sifat-sifatnya tadi? Oke. Kalau paham, ini bisa ditulis ya. Nanti latihan soalnya bisa ditulis, dan ini untuk perbedaannya tadi dengan cermin cekung. Pengaplikasiannya di cermin cekung itu di apa aja? Ada di kaca spion, kemudian cermin di tikungan, kemudian lampu penerangan jalan. Oke, sip. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai lensa, nanti sekaligus lensa cekung dan lensa cembungnya. Tuh bisa dipersiapkan, bisa dibaca-baca dulu bukunya di buku Mandiri di halaman 200. Bisa dibaca dulu materinya untuk persiapan minggu depan. Nanti akan ibu tanya-tanya mengenai lensa cekung, lensa cembung. Oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Maaf kalau dari Ibu Dwi ada kesalahan selama kita bersama belajar di sini. Ibu Dwi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pulang bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Mbak Konita. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu